Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah bab ma jaa, riwayat yang datang fil hasi tentang hasungan ala saumi untuk berpuasa yaumi Asyura pada hari Asyura. Hadis nomor 2 an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura, inni ahtasib, sesungguhnya aku ihtisab mengharap pahala dari Allah, alallahi kepada Allah, ayyukaffira bahwasanya dia menghapuskan as-sanah satu tahun allati qabla yang sebelumnya. Yang dimaksud yukaffir Allah menghapus, ini maksudnya adalah Allah menghapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu wajib seseorang untuk melakukan taubat darinya apabila ingin lepas darinya. Adapun dosa-dosa kecil, maka bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut dengan amalan-amalan seperti ini. Kalau seseorang tidak punya dosa kecil, tapi dia punya dosa besar, maka amalan seperti ini bisa meringankan dosa-dosa tersebut. Kalau seseorang tidak punya dosa besar, juga tidak punya dosa kecil, maka amalan seperti ini fungsinya adalah meninggikan derajat. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau nggak punya dosa, kecil nggak punya, besar nggak punya. Maksum dari dosa kecil dan dosa besar. Kalau beliau melakukan puasa Asyura, apa fadilahnya untuk beliau? Padahal dosa nggak punya. Fadilahnya adalah meninggikan derajat. Dari mana taunya seperti itu? Para ulama mengetahui seperti itu dari dalil-dalil yang lain. Contoh misalnya dalil yang menunjukkan atau mengisyaratkan hal itu. Kalau kita pergi ke masjid, itu kan satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah meninggikan derajat. Berarti imbangannya menggugurkan dosa adalah meninggikan derajat. Maka kalau fungsi menggugurkan dosa tidak ada, berarti fungsi yang lainnya yang berlaku, yaitu meninggikan derajat. Kemudian puasa Asyura, ini maksudnya adalah puasa tanggal 10 bulan Muharram. Maka Asyura dari kata-kata Ashir. Ashir artinya 10 atau ke-10. Dan itulah pendapat mayoritas para ulama. Meskipun ada perselisihan pendapat, nanti akan kita bahas. Ada yang mengatakan bahwa Asyura itu tanggal 9 Muharram. Tapi pendapat ini lemah, tidak usah diikuti. Puasalah pada tanggal 10, bukan pada tanggal 9. Adapun kalau 9 dan 10 kita puasa, lebih utama lagi, karena dua-duanya sunnah Rasulullah SAW. Bab berikutnya, babun majaa, riwayat yang datang firrukhsah tentang keringanan fi tarki saumi, untuk meninggalkan puasa yaumi Asyura pada hari Asyura. Hadis 63 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana adalah Asyura'u, hari Asyura, yauman, satu hari, tasumuhu, yang berpuasa padanya Quraisyun, orang-orang kafir Quraisy, fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, juga puasa Asyura. Falamma, maka tatkala qadima, beliau datang al-Madinah, ke kota Madinah, shamahu, beliau puasa Asyura. Wa amara an-nasa, dan menyuruh para manusia bisiyamihi, untuk puasa Asyura. Falamma, maka tatkala ufturida, diwajibkan Ramadan, puasa Ramadan, karena Ramadan, adalah puasa Ramadan, huwal faridah, itulah yang wajib, yang fardu. Wa taraka, dan beliau meninggalkan Asyura, puasa Asyura. Faman syaa, maka siapapun yang mau, sha'ahu, silahkan berpuasa padanya. Wa man syaa, dan barang siapa yang mau, tarakahu, silahkan meninggalkan puasa Asyura. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura adalah puasa yang wajib. Dari mana taunya? Dari kata-kata wa amaran nasa bisiyamihi. Nabi memerintahkan para manusia untuk melakukan puasa Asyura.
Nah, perintah ini menunjukkan wajib. Maka sebelum ada puasa Ramadan, umat Islam sudah puasa. Hanya puasanya bukan puasa Ramadan. Puasanya adalah puasa Asyura. Dan tambah satu lagi, puasa 3 hari setiap bulan menurut sebagian ulama. Tapi dalil yang mengatakan bahwa umat Islam dulu wajib puasa 3 hari setiap bulan, kata Al-Imam At-Tabari, tidak ada satupun dalil yang sahih. Karena itu yang sahih adalah yang Asyura saja. Maka sebelum adanya puasa Ramadan, yang wajib adalah puasa Asyura. Itu yang hadisnya sahih. Tapi yang 3 hari setiap bulan hadisnya tidak sahih menurut Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kemudian yang dimaksud di sini, ufturidhu Ramadan. Diwajibkan puasa Ramadan. Itu maksudnya adalah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian asyam, puasa. Puasa di sini menurut mayoritas para ulama adalah puasa Ramadan. Taunya dari mana? Dari ayat setelahnya. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang bisa dihitung. Maksudnya 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan. Taunya dari mana? Dari ayat setelahnya. Karena Allah mengatakan syahru Ramadan. Ini tafsiran mayoritas para ulama. Jadi para ulama mengkaitkan ayat ini dengan ayat berikutnya. Asyam adalah puasa Ramadan. Buktinya apa? Ayyamam ma'dudat. Itu sebagai tafsirnya. Ayyamam ma'dudat adalah puasa Ramadan. Buktinya apa? Syahru Ramadan. Itu sebagai tafsirnya. Ini mayoritas para ulama. Nah, maka itulah yang dimaksud ufturidhu Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan pada surat Al-Baqarah ayat 183. Dan ayat ini turunnya pada tahun 2 Hijriyah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah itu masih belum puasa Ramadan, 1 tahun. Begitu sudah masuk 2 Hijriyah, baru diwajibkan puasa Ramadan. Faedah berikutnya, dari kata-kata taraka Asyura, Nabi meninggalkan puasa Asyura. Ini para ulama memahami maksudnya Nabi meninggalkan pengwajiban puasa Asyura. Bukan meninggalkan puasa Asyura, bukan. Beliau sampai akhir hayatnya masih suka puasa Asyura. Hanya saja di akhir hayat Nabi diberitahu, ya Rasulullah, kita ini umat Islam puasa Asyura. Yahudi itu juga puasa Asyura. Berarti kita mirip dengan mereka ini. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, baiklah, tahun depan kalau saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9. Maksudnya puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Sehingga puasa Asyuranya 2 hari, supaya menyelisih orang-orang Yahudi. Tapi ternyata tahun berikutnya, Nabi sudah wafat, dan belum sempat 1 hari pun melakukan puasa tanggal 9. Karena itu para ulama katakan, puasa Asyura, kalau seandainya puasa 1 hari saja tanggal 10, boleh. Karena Nabi seumur hidup melakukan itu. Tapi seandainya kita melakukan puasa 2 hari, tanggal 9 sama tanggal 10, lebih afdal. Kenapa? Sudah diniatkan oleh Rasulullah SAW. Sayangnya beliau wafat sebelum melakukan niat tersebut. Tapi niatnya orang mukmin itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Imam Tirmidzi mengatakan di sini, wal amalu inda ahli ilm, pengamalan menurut para ulama ala hadits Aisyah, berdasarkan haditsnya Aisyah, wa huwa haditsun sahih, hadisnya sahih, la yarawna siyama yaumi Asyura wajiban. Mereka tidak melihat puasa Asyura wajib, illa ad-raghiba fi siyami. Akan tetapi orang yang suka untuk berpuasa padanya, maka dipersilahkan. Lima dzukira fihi, karena apa yang disebutkan padanya minal fadli, berupa karunia, ya apa kelebihan, yaitu kelebihannya menghapuskan dosa selama 1 tahun tadi. Dan dari sini kita tahu bahwasanya hari-hari yang diistimewakan oleh Allah, maka amalan di dalamnya pun menjadi istimewa.
Hari Asyura ini hari istimewa. Dipilih oleh Allah sebagai hari istimewa. Pada hari Asyura, Fir'aun ditenggelamkan. Pada hari Asyura, Nabi Musa diselamatkan. Maka hari Asyura ini sepanjang sejarah dulu memang hari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar kalau puasa di hari Asyura, pahalanya itu fadilahnya pun juga besar. Maka ini kaidah umum. Apapun waktu yang istimewa, maka amalan padanya pahalanya juga istimewa. Ramadan ini bulan istimewa. Maka amalan di bulan Ramadan tidak sama dengan di bulan biasa. Amalan sunnah di bulan Ramadan derajatnya sama dengan amalan wajib di bulan-bulan yang lain. Ini sudah kita bahas pada fadilah amal. Sudah usah kita perpanjang lagi. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.